Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'alad dini kullih wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah. Qala rabbish rahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna idza syi'ta sahla. Rabbi zidni ilma. Amma ba'd. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabihi ajmain. Bapak Ibu yang saya hormati dan dirahmati Allah Subhanahu wa taala, bersyukur kita kehadirat Allah atas segala limpahan nikmat karunia-Nya sehingga di pagi hari ini Allah memperkenankan kita untuk bisa bersilaturahim. Allah Subhanahu wa taala memperkenankan kita untuk dalam sebuah majelis ilmu yang semoga dengan majelis ini menjadi wasilah kita untuk semakin eratnya silaturahim kita. Dan semoga majelis ini pun menjadi wasilah bagi kita untuk semakin pahamnya kita akan din, akan keyakinan yang kemudian kita berharap besar. Itu semua akan mengantarkan kita menuju kebahagiaan yang hakiki di akhirat dan juga tidak mengabaikan kebahagiaan kita di dunia ini. Salawat beriring salam semoga senantiasa Allah limpah curahkan atas insan mulia, qudwah hasanah kita semua, yang dengannya lah kita semua diperkenankan oleh Allah untuk bisa mendapatkan cahaya kebenaran, cahaya hidayah. Keteladanan beliau yang tanpa batas sehingga kemudian Allah Subhanahu wa taala menjulukinya sebagai khuluqin azim dan masyarakatnya menjuluki sebagai Al-Amin. Adalah sebuah keteladanan tanpa celah. Maka semoga kita semua Allah kuatkan untuk senantiasa mencontoh apa yang beliau contohkan kepada kita. Bapak Ibu hadirin sekalian yang berbahagia rahimani wa rahimakumullah. Hari ini guru kita, beliau Kiai Haji Umar Faqihuddin berhalangan hadir di tengah-tengah kita. Beliau sedang ada urusan yang tidak memungkinkan untuk bisa hadir, maka kita doakan beliau beserta Ayah Heri dimudahkan urusannya oleh Allah Subhanahu wa taala. Diangkat masalah-masalahnya apabila beliau sedang bermasalah. Dan kemudian Allah berikan sesuatu yang kemudian menjadikan beliau bisa bersegera untuk kemudian mendatangi majelis kita dan kemudian bersama-sama di dalam majelis ini. Bapak Ibu yang saya hormati dan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Formula 12 plus yang beliau setiap kali kajian Ahad Pagi sampaikan adalah bukan sesuatu yang baru bagi kita. Sesuatu yang kemudian sangat familiar di dalam telinga kita. Ya. Formula yang pertama yaitu sholat tepat waktu. Kalau di dalam formula itu dikatakan bahwa azan berangkat. Kemudian yang kedua 12 rakaat rawatib. Kemudian yang ketiga 12 rakaat duha dan seterusnya. Sesuatu yang enggak asing bagi kita. Tetapi sesuatu yang tidak asing di telinga kita, sering kali kita dengar. Tapi kita enggak menyadari bahwa sesungguhnya cara itulah yang kemudian akan menjadikan diri kita atau siapapun yang melakukan dengan kesungguhan hati akan mendapatkan hal yang luar biasa. Bapak Ibu yang saya hormati dan dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dulu di tahun 2012 kami mengalami situasi yang sangat-sangat sulit. Dan kemudian ketika kami mengubah haluan yang tadinya kami sibuk mengurusi berbagai macam usaha, berbagai macam kegiatan. Kemudian kami seringkali bertafakur di masjid.
kita seringkali memaksakan diri untuk bersedekah. Kita kemudian seringkali mengumpulkan anak-anak yatim. Kemudian kita seringkali mendatangi masjid untuk dibersih-bersihkan. Maka kemudian ada seorang kiai yang kemudian mengomentari apa yang kami lakukan. Itu anak-anak muda yang salah niat. Pengen urusannya selesai kok melalui ibadah. Beribadah kok kemudian berharap untuk lunas hutangnya. Beribadah kok agar kemudian diselesaikan masalahnya. Maka kemudian saat itu betul-betul menghentak dada kami dan kemudian kami beristighfar. Tetapi saat itu kami meyakini bahwa sesungguhnya banyak orang yang melakukan aktivitas dunia, tetapi sejatinya ia sedang melakukan atau mengupayakan akhiratnya. Pun demikian banyak yang kita lihat seseorang sedang mengupayakan akhiratnya, tapi sesungguhnya dia sedang mengejar dunianya. Maka kita nggak tahu niat yang ada dalam hati seseorang itu apa. Pun kiai atau ustadz yang mengatakan itu nggak tahu apa yang ada dalam hati kami. Tetapi paling tidak dengan itu kami menjadi sadar bahwa sesungguhnya niat adalah menjadi sesuatu. Bapak Ibu yang saya hormati dan dirahmati Allah Subhanahu wa taala, saat itu kami menyemangati diri dengan sebuah hadis sebagaimana diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan Ibnu Hibban. Beliau sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man kanatid dunya hammahu, farakallahu alaihi amrahu, wa ja'ala faqrahu baina 'ainaihi, wa lam ya'tihi minad dunya illa ma kutiba lahu. Wa man kana akhiratun niyatahu, jama'allahu amrahu, wa ja'ala ghinahu fi qalbihi, wa atathu dunya wa hiya raghina." Sebuah hadis yang agak panjang, tapi sebenarnya tidak panjang. Ketika kemudian kita memaknai hadis itu, kami betul-betul kemudian selalu mendapatkan inspirasi dan spirit. Beliau sallallahu alaihi wasallam mengatakan, barang siapa yang dunia itu tujuannya, maka Allah akan mencerai-beraikan urusannya. Kemudian Allah akan menanamkan kefakiran dalam kedua belah pelupuk matanya. Kemudian Allah tidak akan memberikan kepadanya dunia, melainkan apa yang telah ditakdirkan untuknya, apa yang telah digariskan kepadanya. Dan barang siapa yang akhirat itu niatnya, maka sungguh Allah Subhanahu wa taala akan mengumpulkan urusannya. Kemudian Allah akan menjadikan kaya di dalam hatinya. Dan kemudian Allah akan menjadikan dunia mendatanginya dalam keadaan merunduk dan hina. Bapak Ibu, inilah yang kemudian saat itu menginspirasi kami bahwa biarkanlah orang lain mengatakan apapun, kami sedang belajar. Kami sedang berusaha untuk meluruskan niat, untuk mengubah haluan bahwa seakan-akan bahwa apa yang kami lakukan saat itu memang salah. Tapi kemudian saat ini katakanlah orang mengatakan salah, biarkanlah mereka mengatakan apapun yang ingin mereka katakan. Bapak Ibu yang saya hormati dan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Maka kemudian sholat tepat waktu adalah menjadi sesuatu. Sholat tepat waktu adalah menjadi syarat mutlak bagi kita untuk kemudian mendapatkan pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Di dalam buku yang menjadi pegangan anak-anak, itu kami menuliskan, perbaikilah sholatmu, niscaya Allah akan memperbaiki hidupmu. Maka ketika kita ingin diperbaiki hidup kita oleh Allah Subhanahu wa taala, maka syarat yang pertama kali harus kita upayakan adalah kita memperbaiki sholatnya. Dan ini tidak hanya sekedar kata-kata retorika, tapi inilah adalah pesan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di dalam sebuah hadisnya beliau sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Awwalu ma yuhassabu bihil abdu yaumal qiyamati as-shalah. Faman salluhat salluhat sa'iru amali, wa man fassadat fassada sa'iru amali." Amal yang paling pertama akan dihitung oleh Allah Subhanahu wa taala. Amal yang pertama kali akan dihisap oleh Allah Subhanahu wa taala atas kita sebagai seorang hamba
adalah amalan sholatnya. Manakala amalan sholatnya itu baik, maka akan menjadi baik seluruh amal ibadahnya. Dan manakala amalannya rusak, maka pun akan menjadi rusak pula seluruh amal ibadahnya. Meskipun kita telah menunaikan ibadah haji lebih dari 1 kali. Menunaikan ibadah umroh setiap tahun sekali. Menunaikan zakat, infak, sedekah, bahkan wakaf berjuta-juta, bahkan bermiliaran rupiah. Tapi kalau kemudian sholat 5 waktu itu tidak kita jaga, maka seakan-akan itu sia-sia. Sebagaimana ketika kita memaknai hadis tadi, bahwa amal yang akan pertama kali dihitung oleh Allah itu adalah sholat kita. Ketika sholat kita baik, yang lainnya akan dianggap baik. Dan ketika sholatnya rusak, maka akan menjadi rusak pula amalan-amalan yang lainnya. Bapak Ibu yang saya hormati dan dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, tentu di antara kita tidak ada satupun yang tidak menginginkan bahagia. Kita semua ingin sukses di dunia sekaligus sukses di akhirat. Sebagaimana doa kita, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Kita menginginkan kebaikan kita saat kita menjalani kehidupan di dunia ini, pun kita menginginkan kebaikan saat kita nanti di akhirat. Maka kemudian sejatinya menurut definisi yang kemudian nyaman bagi kami, wabil khusus bagi saya, sukses itu adalah bahagia. Tidak ada kata lain yang bisa mewakilinya. Karena ketika seseorang itu mengatakan atau mendefinisikan dirinya sukses tapi dia nggak bahagia, apa gunanya kesuksesannya? Tapi kemudian katakanlah dia mendefinisikan dirinya tidak sukses karena tidak punya apa-apa, tapi hidupnya bahagia, maka saya yakin dialah itu orang yang sukses. Bapak Ibu yang saya hormati, ada sebuah keluarga dengan 3 orang putrinya. Sebut saja, mohon maaf kalau nanti ada yang namanya sama. Ya. Namanya Pak Udin. Ya. Beliau tinggal bersama istri dan anaknya di rumah kontrakan. Bapak Ibu bisa membayangkan sebesar apapun rumah kontrakan, ya seperti itulah adanya. Pak Udin ini begitu bersemangat menjaga sholatnya. Pun demikian istri dan 3 anaknya. Ia tidak mempedulikan aktivitas apa-apa yang kemudian ketika ia mendengarkan azan, maka kemudian ia segera mempersiapkan diri dan mendatangi azan itu. Pak Udin ini adalah seorang yang berprofesi sebagai supir angkutan kota. Yang kemudian profesi itu sudah dijalani sekian lama. Tapi kemudian beliau tersadar dan kemudian akhirnya beliau melaju mendekat kepada Allah dengan menjaga sholat 5 waktu. Dan itu sudah dilalui atau sudah dijalani selama kurang lebih 2 tahun lamanya. Maka kemudian tiba-tiba majikan dari Pak Udin ini menyampaikan kepada Pak Udin, Pak Udin mohon maaf, saya ada masalah keuangan. Maka dengan berat hati angkutan ini akan aku jual. Dan kemudian yang membeli angkutan ini ternyata sudah mempersiapkan supir. Sehingga kemudian Pak Udin mohon maaf sekali ya. Angkutan ini saya jual dan Pak Udin tidak bisa menjadi supir pada kendaraan itu lagi. Maka Pak Udin tentu secara manusiawi bersedih. Tapi kemudian beliau ingat Allah. Pasti Allah telah menyiapkan rencana terbaiknya untuk saya dan keluarga. Maka kemudian beliau tiba-tiba berpikir, baiklah kalau seandainya saat ini aku tidak bisa menyupir angkutan kota, maka aku akan membeli becak. Maka akhirnya kemudian Pak Udin ini membeli becak. Becak yang tidak bagus lah, tapi bisa digunakan untuk mencari penumpang. Apa yang menjadi kebiasaan Pak Udin ini ketika menjadi supir kopata, terus dilakukan ketika menjadi supir becak. Dan hidupnya bahagia. Orang lain melihatnya mungkin orang tinggal di rumah kontrakan dengan 3 putrinya tentu nggak bahagia. Tapi hari-hari Pak Udin dan keluarganya adalah hari-hari yang bahagia. Hari-hari yang kemudian bersemangat, hari-hari yang kemudian terus kemudian memiliki sifat optimis akan pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Di sisi lain ada sebuah keluarga
sebut saja mohon maaf kalau namanya sama, namanya keluarga Pak Unang. Pak Unang ini memiliki perusahaan besar. Istrinya pun juga memiliki perusahaan besar. Hari-harinya disibukkan untuk mengurusi kedua perusahaannya. Sehingga bertemu dengan keluarga itu sangat jarang. Bahkan ketika bertemu belum tentu bisa menjalin keharmonisan keluarga. Karena yang ada dalam pikirannya adalah harta, yang ada dalam pikirannya adalah pelanggannya, yang ada dalam pikirannya adalah urusan-urusan perusahaannya. Hidupnya tidak bahagia, padahal rumahnya mewah. Kemana-mana yang mengantarkan adalah supir pribadinya bersama asisten pribadinya. Menaiki kendaraan Mercedes-Benz terbaru dan tertinggi di kelasnya. Maka kemudian Pak Unang ini hidup bersama keluarganya dalam keadaan selalu gelisah, selalu merasa dirinya tidak tentram. Beliau bersama keluarga tinggal di Jakarta. Sementara Pak Udin dengan becak dan keluarganya tinggal di kota mode, kota Bandung. Bapak Ibu, ini kisah nyata, meskipun kemudian tidak persis yang kemudian saya sampaikan kepada Bapak Ibu sekalian. Ada yang saya improvisasi, semoga bermanfaat. Nah kemudian manakala Pak Udin itu sedang tidak mendekati waktu sholat, maka seringkali becaknya itu dipangkalkan atau diparkirkan tidak jauh dari sebuah hotel bintang 5 di kota Bandung. Tapi ketika kemudian waktu sholat sudah mendekat, maka kemudian beliau bergeser, menggeserkan becaknya menuju masjid yang terdekat. Maka kemudian pada saat beliau itu memarkirkan becaknya tidak jauh dari hotel bintang 5 itu, maka masuklah mobil Mercedes-Benz terbaru, ya, yang gemilap warnanya. Tidak lama kemudian 2 orang perempuan turun dari mobil itu. Yang satu sudah paruh baya, yang satu masih sangat muda. Ternyata yang paruh baya ini adalah sebut saja namanya Ibu Unang. Kemudian yang perempuan muda itu adalah asisten pribadinya. Maka kemudian ketika mobil sudah diparkirkan oleh supirnya, berdua mereka turun dan kemudian mendatangi pos satpam, menanyakan kemanakah saya bisa mencari tukang becak. Maka kemudian satpam menunjukkan ada becak di sana kebetulan. Maka kemudian 2 perempuan tadi mendatangi tukang becak dan kemudian mengatakan, Pak, bukan Pak, kalau di Bandung itu biasanya memanggilnya bagaimana? Mang gitu ya. Mang, bisa antar saya enggak ke supermarket terdekat dari ini? Oh bisa Ibu. Tapi apa enggak salah? Tadi saya lihat Ibu menaiki kendaraan masuk ke hotel. Kenapa Ibu kemudian meminta saya untuk mengantarkan dengan becak bututku ini? Maka kemudian, iya Mang, saya lagi enggak enak hati. Ya, pikiran saya sedang kalut. Saya ingin jalan-jalan. Kalau naik kendaraan yang biasa saya naiki, biasanya terjebak macet. Maka saya ingin naik becak agar kemudian tidak terjebak macet. Lagian supir saya sudah kelelahan. Seharian mengantarkan saya kemana-mana. Maka biarkan dia istirahat. Maka kemudian supir becak tadi mengantarkan 2 perempuan tadi menuju ke pusat perbelanjaan. Singkat cerita, tidak jauh dari pusat perbelanjaan itu, artinya nggak lama lagi mereka akan sampai, tapi terdengarlah adzan dari Masjid Raya Jawa Barat. Maka kemudian Pak Udin segera membelokkan becaknya dan kemudian beliau berhenti. Kemudian si ibu bertanya, Mang, bukankah saya meminta Mamang untuk mengantarkan ke pusat perbelanjaan? Lalu kenapa Mamang berhenti di sini? Ibu mohon maaf, sudah terdengar adzan. Allah Subhanahu wa taala memanggil saya. Allah Subhanahu wa taala memanggil kita. Maka saya harus menghadapnya. Mang, antarkan saya dulu. Baru nanti Mamang sholat. Mohon maaf Ibu, pusat perbelanjaan itu tidak jauh dari masjid ini. Letaknya tepat di belakang masjid ini. Maka silakan Ibu jalan, tidak harus bayar. Saya tak sholat dulu. Kalau Ibu berkenan mau menunggu silahkan, tapi kalau enggak Ibu tinggalkan saja becak kami dan tidak usah bayar Rp1 pun. Maka kemudian si ibu tadi
mulai berpikir beda. Oh, ada sesuatu ini. Maka kemudian ia biarkan Mang Udin tadi menunaikan sholat dan kemudian selepas selesai sholat, kemudian Mang Udin kembali ke becaknya dan kemudian segera mengantarkan ke pusat perbelanjaannya. Kemudian sampai di parkiran si ibu tadi bilang, Mang, tunggu di sini ya, antarkan saya kembali ke hotel yang tadi, ya, jangan kemana-mana. Maka kemudian Mang Udin menjawab, ibu mohon maaf, kalau nanti ibu datang pada saat asar dan ibu hanya menjumpai becak saya tanpa ada diri saya, maka silahkan ibu nunggu sebentar ya. Saya dari sini tak jalan kaki ke masjid. Maka kemudian, baiklah kalau begitu, saya tak segera belanja. Maka kemudian ibunya belanja, kemudian Mang Udin menunggu si ibu tadi dan nggak lama kemudian karena menunggu itu kan sesuatu yang sesuatu yang tidak mengenakan ya, membosankan. Tertidurlah Pak Udin. Dan kemudian dikagetkan oleh suara adzan. Maka beliau bangun dan kemudian segera menuju panggilan Allah Subhanahu wa taala. Ia tinggalkan becaknya dan kemudian sholat. Maka kemudian selepas sholat, ternyata tidak lama ibunya datang. Mang, sudah sholat Mang? Alhamdulillah Ibu, barusan saja juga saya sampai di sini. Oke lah Mang, antar saya ke hotel. Baik, maka sambil berjalan si ibu tadi bertanya, Mang, boleh enggak kalau saya main ke rumah Mamang? Ibu, rumah saya itu jauh. Rumah saya itu di desa. Ya. Meskipun saya tinggal di kontrakan, tapi tinggalnya tidak di dekat sini, di desa. Jauh lagian di rumah tidak ada apa-apa. Ya. Enggak usah lah Bu, saya malu. Ya. Enggak Mang, saya pengen ketemu sama keluarga Mamang, pengen berkenalan. Maka singkat cerita, akhirnya kemudian Mang Udin tidak bisa menolak dan kemudian Mang Udin mengayuh becaknya diikuti oleh mobil Mercedes-Benz terbaru. Ya. Terus sampailah di kontrakannya, sampai kemudian dan akhirnya ibu tadi berkenalan dengan keluarganya. Singkat cerita, sebelum pulang ia mengatakan, Mang Udin, kalau nggak ada perubahan, pekan depan saya ke kota Bandung lagi. Saya juga nginep di hotel yang tadi. Mang Udin datang ya, kita akan jalan-jalan lagi. Maka kemudian si ibu tadi berpamitan dan kemudian tidak lupa menyerahkan amplop kepada istrinya. Bu, ini ongkos saya tadi naik becak, Pak Udin. Diterimalah uang itu sama istrinya dan kemudian ibu-ibu beserta asistennya meninggalkan rumah itu, diantarkan oleh Mang Udin ya sampai ke pelataran yang agak jauh ya, supaya mobilnya tidak tersesat. Karena masuknya gang itu cukup merepotkan. Akhirnya singkat cerita sepekan kemudian berlalu dan akhirnya Mang Udin kembali menuju hotel. Tapi singkat cerita ketika Mang Udin itu minta izin kepada satpam untuk menemui seseorang karena sudah janjian, satpamnya ternyata tidak mengizinkan. Mana mungkin tamu hotel bintang 5 punya janjian dengan tukang becak. Karena kebetulan satpam yang kemarin pekan lalu itu sedang tidak berjaga. Artinya satpam yang lainnya. Sehingga tidak dikenalnya, Mang Udin itulah dia. Maka kemudian Mang Udin tidak ngeyel, dia tetap, oh baiklah kalau begitu. Akhirnya kemudian ia kembali ke becaknya. Si ibu mulai gelisah, menunggu di lobi hotel sudah lama kok Mang Udin kok nggak datang-datang. Akhirnya kemudian ia menuju ke satpam dan kemudian bertanya, Mang, adakah tukang becak yang datang ke sini tadi? Oh ya ada Bu, ya, di mana? Itu di sebelah sana. Akhirnya kemudian si ibu tadi mendatanginya, Mang Udin, kenapa kok di sini? Kenapa kok tidak masuk? Maaf Bu, tadi saya mau masuk tapi nggak boleh sama satpam. Maka saya kemudian menunggu ibu di sini. Baiklah Mang Udin kalau begitu, sekarang becaknya dibawa masuk. Bu nggak boleh, boleh. Akhirnya kemudian Mang Udin membawa becaknya masuk dan kemudian ditaruh di parkiran paling belakang dari hotel itu. Akhirnya kemudian si ibu, Mang Udin, sekarang Mang Udin yang ikut saya. Mang Udin naik mobil saya. Aduh Bu, saya malu. Ya. Nggak pantas lah bagi saya naik mobil sebagus itu. Maka kemudian singkat cerita, Mang Udin dibujuk rayu akhirnya mau. Singkat cerita ia berjalan dengan sopir, dengan ibu dan asistennya. Berarti 4 orang dalam mobil itu. Tidak lama mereka melakukan perjalanan, tibalah di depan sebuah bank syariah. Mereka berhenti, sopirnya memarkirkan kendaraannya dan kemudian
ibu separuh baya tadi bersama asistennya dan kemudian mengajak Mang Udin, ayo Mang Udin kita masuk. Di depan teller kemudian Mang Udin ditanya sama asistennya, Mang Udin mohon maaf pinjem KTP-nya dong. Mbak mau buat apa KTP? Saya salah apa saya? Ya, maka udah Mang Udin nggak usah banyak nanya. Ibu majikan kita itu membutuhkan KTP Mang Udin. Mau apa? Akhirnya kemudian karena Mang Udin tidak mau menyerahkan KTP-nya, akhirnya kemudian asistennya berkata, Mang Udin, ibu tadi, ibu majikan saya itu ingin mengajak Mang Udin menunaikan ibadah haji bersama istri Mang Udin. Mang Udin kemudian rasa tiba-tiba seperti kejatuhan gunung, dek gitu rasanya. Tidak kuasa menahan tangisnya. Tapi kemudian beliau mengatakan, enggak mau. Apa nanti kata orang? Orang naik haji kok masih menjadi supir becak. Orang naik haji kok kemudian masih tinggal di rumah petak di kontrakan. Enggak Bu, mohon maaf. Meskipun saya setiap hari berdoa agar kemudian Allah memanggil saya untuk menunaikan ibadah haji. Tapi saat ini belum saatnya bagi saya. Maka kemudian dipaksa oleh ibu tadi dan kemudian tidak mau. Bagaimana ibu? Saya kemudian mengatakan kepada tetangga saya, ya dikatakan saja bahwa Mang Udin mendapatkan anugerah dari Allah kemudian bisa berangkat haji. Enggak Bu, enggak. Akhirnya kemudian ibu-ibu tadi telepon sama suaminya. Disampaikan bahwa Mang Udin enggak mau didaftarkan haji karena alasannya itu. Akhirnya singkat cerita kemudian disepakati antara suami istri tadi, Pak Unang dengan istrinya tadi. Singkat cerita akhirnya kemudian si ibu tadi mengatakan sesuatu kepada Mang Udin dan akhirnya mau Mang Udin meminjamkan KTP-nya. Ya. Singkat cerita selesai urusan di bank itu kemudian beliau mengajak Mang Udin pergi untuk menuju hotel. Ya, mengambil becaknya alasannya. Tapi ternyata tidak. Sesampai di depan showroom mobil berhenti. Dan bahkan kemudian sopirnya mengarahkan masuk. Si Mang Udin tadi bertanya, Bu, bukankah mobil ibu itu masih bagus? Kenapa masuk ke showroom mobil lagi? Enggak Mang Udin, ada urusan yang harus aku selesaikan. Nah ternyata ketika ibu-ibu itu masuk, kemudian enggak lama kemudian beliau kemudian pulang menghampiri Mang Udin di dalam mobilnya dan kemudian sudah membawa bukti pembelian angkutan kota terbaru. Mang Udin, mobil angkutan sudah saya belikan. Tetapi belum lunas. Nanti lunasnya ketika trayeknya sudah selesai, baru nanti saya lunasi. Mang Udin tidak kuasa lagi menahan tangisnya. Dan kemudian singkat cerita, Mang Udin itu diceritakan sama asisten dari ibu. Mang Udin tahu enggak kenapa kok ibu itu baik sekali sama Mang Udin? Enggak Neng, ketahuilah Mang Udin bahwa sesungguhnya ibu ini, Bu Unang ini sangat terkesan ketika perjumpaan pekan kemarin dengan Mang Udin. Beliau selama ini begitu sibuk mengurusi dunianya sehingga mengabaikan akhiratnya. Terpegang memang dunianya, dimilikilah memang kekayaannya, tapi tidak bisa mendapatkan kebahagiaannya. Hilang kebahagiaan dalam hidupnya. Dan kemudian ketika bertemu dengan Mang Udin, kebahagiaannya hadir di tengah-tengah keluarganya. Suaminya diceritakan pun menyambutnya dengan serta-merta. Sehingga kemudian keluarga itu bisa menikmati bahagianya. Akhirnya kemudian selepas itu Mang Udin menunaikan ibadah haji. Dan kemudian beliau kemudian juga sudah memiliki kendaraan sendiri. Dan akhirnya kemudian hidupnya jauh telah berubah dibandingkan dengan sebelumnya. Pun ibu tadi keluarga Pak Unang ini hidupnya yang memang sudah kaya raya, hadir di dalamnya kebahagiaan. Yang selama ini hilang dan tidak tahu kemana harus mencarinya. Orang-orang kaya itu rata-rata mencari kebahagiaan datang ke klub malam, datang ke pub, datang ke karaoke, datang ke tempat-tempat hiburan dan akhirnya tidak dapat itu bahagia. Dan kemudian ternyata ibu tadi mendapatkan kebahagiaan sekedar bertemu dengan Mang Udin. Yang ingin saya sampaikan Bapak Ibu sekalian bahwa sesungguhnya bahagia itu adalah sesuatu yang sangat berharga. Dan itu tidak terkait dengan harta benda. Tidak sedikit orang yang kaya raya tetapi tidak bahagia. Pun tidak sedikit orang yang tidak punya apa-apa tapi hidupnya bahagia.
Dua hal inilah yang kemudian dipresentasikan oleh Mang Udin dan Mang Unang. Maka saya berharap Bapak Ibu sekalian bisa mengambil ibroh dan pelajaran dari apa yang kemudian saya sampaikan tadi. Bapak Ibu yang saya hormati dan dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sesuatu yang dulu kami lalui, kami tidak menyangka kalau kemudian hari ini bisa seperti ini. 12 berarti sekitar 9 atau 10 tahun yang lalu, ya hidup kami mungkin tidak jauh berbeda dengan Mang Udin. Hanya saja Mang Udin saat itu bahagia, tapi kami nggak bahagia saat itu. Karena kami menanggung begitu banyak hutang. Kami seringkali didatangi debt collector, memaki-maki. Kemudian kami ya malu dengan tetangga kanan kiri. Karena ya kami dikenal orang yang kemudian punya hutang dan kemudian tidak bisa membayarnya. Sampai kemudian kami harus merelakan rumah kami harus disita oleh bank. Dan itulah masa lalu, dan tapi alhamdulillah hari ini telah diganti semua oleh Allah Subhanahu wa taala dengan ganti yang jauh lebih baik. Maka Bapak Ibu yang saya hormati dan dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sesuatu yang hari ini Bapak Ibu rasakan yang tidak mengenakan, tapi ketika Bapak Ibu meyakini bahwa pertolongan Allah itu pasti datang, maka pasti itu akan datang. Caranya dengan kita mendekatkan kepada Allah sedekat-dekatnya. Dan cara mendekatkan diri kepada Allah adalah formula 12 plus yang pertama itu. Datangilah masjid pada saat azan. Syukur-syukur azan sudah di masjid bagi bapak-bapak. Kalau yang ibu-ibu memang sebaik-baiknya ibadah sholat 5 waktu ada di kamarnya, ada di rumahnya. Tapi bagi kami, kaum laki-laki, sholat terbaik bagi kita adalah di masjid berjamaah. Mungkin itu, Ustaz Fahmi, jam berapa sekarang? Sudah setengah 10 Pak Ibu ya. Sudah 1 jam tidak terasa. Semoga apa yang saya sampaikan ada manfaatnya. Silahkan nanti kalau ada yang barangkali ingin ditanyakan, ingin disampaikan atau ingin diusulkan nanti pada sesi tanya jawab yang akan dipandu oleh Ustadz Fahmi. Dari saya apabila ada salah dan hilafnya mohon dimaafkan. Afu minkum, assalamualaikum warahmatullahi. Alhamdulillahirabbil alamin. Masya Allah. Baru saja kita simak kajian kisah dari Mang Udin yang sangat menginspirasi tentunya. Nggih. Sebuah hikmah yang mampu kita petik bahwasanya ketika Allah, ini dalam kaitannya dengan ibadah haji nggih terutama, bahwasanya ketika Allah Subhanahu wa taala itu sudah mengundang hambanya, maka Allah yang akan memampukannya. Ketika Allah mengundang hambanya, maka Allah yang akan memampukannya. Bukan kebalikannya. Bukan Allah mengundang yang mampu, akan tetapi Allah memampukan yang diundang. Maka apapun status kita, bagaimanapun kondisi kita, yang menjadi esensi dari kita adalah ketakwaan. Inna akramakum indallahi atqakum. Sesungguhnya orang yang paling mulia di sisi kita adalah orang yang paling bertakwa. Maka kemudian ibu bapak hadirin rahimani wa rahimakumullah, kita memasuki sesi tanya jawab. Barangkali kemudian dari jamaah sekalian, dari hadirin ada yang ingin ditanyakan, maka kami persilahkan. Namun sebelum itu mohon untuk petugas dari putra maupun dari putri yang mendapatkan amanah sebagaimana biasanya segera bisa memposisikan diri di tempat yang sudah ditetapkan. Monggo ibu bapak barangkali ada yang ingin bertanya. Jika belum ada, ada, nggih. Kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz Teguh, saya Agung dari Ngadirejo. Pertanyaan kami, Ustadz, ini Formula 12 Plus ini mungkin sesuatu yang baru bagi kami, bagi sebagian teman-teman kami. Nah, pertanyaannya, bagaimana awal cara kita mengajak keluarga untuk bareng-bareng mengimplementasikan Formula 12 Plus ini? Di keluarga kami sendiri ada ibu saya, ada istri dan ada anak yang baru usia 2 tahun. Oke, itu pertanyaannya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Pak siapa tadi namanya?
Pak siapa? Pak Agung, oh Pak Agung Mas. Jadi Pak Agung pertanyaannya adalah bagaimana cara mengimplementasikan Formula 12 Plus ini di keluarganya. Karena menurut beliau Formula 12 ini bukan hal yang baru. Bukan sesuatu yang menurut beliau adalah sesuatu yang baru gitu ya. Bagaimana cara mengimplementasikan di dalam kehidupan keluarganya. Ya, memang masing-masing kita punya kondisi yang berbeda ya. Mungkin kondisi Pak Agung saat ini tidak jauh berbeda dengan kondisi saya saat itu, tahun 2012 ya. Saya bersama istri dengan 4 orang anak. Kalau beliau 2 orang anak, 1 orang anak ya. Anak-anak saya saat itu yang paling besar usia kelas 6 SD, yang nomor 2 kelas 4 SD. Kemudian yang ketiga baru usia sekitar 4 tahun. Kemudian yang terakhir baru lahir. Kemudian bagaimana saya mengaplikasikan apa yang saat itu saya pahami dalam keluarga. Maka saya tidak banyak bicara. Yang saya lakukan adalah saya mengupayakan diri saya dulu. Saya memaksakan diri saya. Pelan-pelan saya sampaikan kepada istri saya. Karena istri saya nggak ikut ngaji bareng sama saya. Saat itu istri saya sedang hamil tua. Sehingga ketika saya ngaji kemana-mana dia tidak tahu, tidak ikut. Bahkan kemudian ketika kami mulai mengadakan kajian di Temanggung, istri saya juga tidak pernah ikut karena masih ngasuh anak kecil. Ya. Sehingga nggak nyambung, frekuensinya nggak sama. Mungkin bisa ya, hampir sama ya kondisinya ya. Nah, bagaimana caranya ketika itu saya mengkomunikasikan dengan keluarga, maka saya melakukan dulu sendiri. Ya. Saya melakukan dulu sendiri ketika ketika saat waktu sholat tiba terdengar adzan, saya udah mulai menyiapkan diri. Saya harus segera wudhu, saya harus ganti baju, saya menyiapkan perlengkapan. Kemudian saya upayakan anak saya yang pertama, ya, untuk kemudian saya ajak. Kalau mau, kalau nggak mau ya nggak saya paksa. Udah saya berangkat. Kalau seandainya dia mau saya ajak, kalau nggak mau saya tinggalkan. Itu terus berlangsung. Tapi terus saya kasih tahu. Karena tentu saja kita sadar bahwa kita melakukan itu bukan karena apa-apa, tapi karena ada ilmu yang masuk di dalam diri kita. Maka ketika anak dan istri saya belum menyambut seruan saya karena belum tahu ilmunya. Nah, maka kemudian pelan-pelan saya sampaikan bahwa sholat 5 waktu itu adalah begini dan begitu. Ya, sesuai dengan pemahaman saya sampaikan. Akhirnya kemudian anak saya mau. Ya, kemudian istri saya juga sudah mulai mengikuti. Ya. Tapi baru sebatas sholat wajib atau ibadah wajib. Belum sholat yang belum sholat yang sunnah atau ibadah sunnah. Karena saat itu sebelum tidur saya memastikan sholat 2 rakaat sholat tobat. Maka kemudian istri saya sering bertanya, sholat apa Tobi? Sholat tobat. Kenapa harus sholat tobat? Ya banyak dosanya, banyak salahnya. Maka saya merasakan dengan sholat tobat itu semoga Allah mengampuni saya, mengampuni kita. Maka kemudian istri nggak mau, ya. Bahkan kemudian ketika saya bangun malam jam 2 atau jam 3 bangun, istri belum merespon apa-apa, sama sekali nggak merespon. Dikasih tahu 2 kali, 3 kali nggak ada respon apa-apa. Maka kemudian saya tetap tidak berkecil hati dan tidak berputus asa. Saya terus melakukan apa yang harus saya lakukan karena keluarga menjadi tanggung jawab saya. Ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Ya. Rumah tangga itu akan menjadi merah, akan menjadi hijau, akan menjadi biru, itu tergantung ayahnya, tergantung suaminya. Maka saya yakin bahwa suatu ketika istri saya paham, ketika anak-anak saya ngerti, maka akan sefrekuensi dengan saya. Maka alhamdulillah mungkin 1 tahun berjalan itu. Mereka kemudian sudah mulai nyambung. Dan akhirnya mereka sudah tidak hanya sekedar nyambung. Di tahun kedua, tahun ketiga sudah kami bisa ajak berlari. Terus berlari, terus berlari. Nah kemudian saat itu kami dikenalkan dengan sebuah buku karya Ustadz Yusuf Mansur terkait dengan menghafalkan Al-Quran. Itu di tahun kedua atau tahun ketiga. Maka saat itu saya mengajak ngobrol sama anak saya. Mas, Mbak, bagaimana kalau menghafalkan Al-Quran? Ya. Mereka belum merespon juga. Ya, tapi kemudian saya menghafalkan. Saya waktu itu menghafalkan surat Yasin. Sudah selesai surat Yasin saya hafalkan, saya baru ngomong sama anak, Mbak tolong disimak dong bacaan saya. Disimak. Nah mulai nyimak itu kemudian anak saya mulai tertarik. Oh ternyata Abi udah hafal surat Yasin, saya belum hafal. Gitu. Akhirnya kemudian mereka terdorong untuk menghafalkan. Dan alhamdulillah kemudian dengan izin Allah lulus SD, kemudian dia mau masuk pondok. Nah alhamdulillah dari itu perjalanan kami semakin enak, semakin mudah, beriring dengan pemahaman dan kemudian
ekonomi juga sudah mulai membaik secara perlahan. Nah sehingga memang yang kami lakukan sebagaimana yang tadi ditanyakan oleh Pak Agung adalah kami mengupayakan nomor satu itu, yaitu adzan di masjid. Ya. Karena itu yang menurut kami barometer ibadah. Awwalu ma yuhassabu bihil abdu yaumil qiyamati as-shalah. Seperti itu. Bisa diterima Pak Agung ya? Ya mohon maaf bukan bermaksud teriak, tapi semoga ini menjadi ibroh karena kayaknya sama situasinya nggih Pak Agung nggih. Ya. Meskipun anak saya 4 saat itu, anak Pak Agung baru 1. Baik Bapak Ibu, itu yang bisa saya jawab. Monggo silahkan kalau ada yang ingin ditanyakan lagi. Begitu nggih Pak Agung, jawabannya cukup memuaskan nggih, maksudnya sudah didapat jawabannya nggih. Kemudian Ibu Bapak hadirin sekalian, kita memasuki sesi selanjutnya, selingan. Pagi hari ini sebagaimana biasanya insya Allah akan ada door prize yang dibagikan. Mohon kepada seluruh petugas yang mendapatkan amanah bisa segera menyiapkan diri di posisi masing-masing. Mohon izin untuk berdiri. Kami sampaikan door prize pada pagi hari ini. Di antaranya ada voucher pengantin dari Ria Janita. Ada 2 voucher. Kemudian juga ada voucher Marine Beauty Care. Ada free 1 kali treatment untuk 2 orang. Kemudian juga ada voucher free design di Cilo Digital. Ada sebanyak 3 voucher. Kemudian juga bingkisan cantik ada 3. Kemudian ada minyak, gula, kecap, kopi. Kemudian juga ada sepatu akhwat eksklusif sebanyak 2 buah, 2 pasang. Kemudian juga ada mystery box 2 buah dari Omahe Azizah. Kemudian juga ada eksklusif EOA Gold sebanyak 2 buah. Oke. Pagi hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari tadi ya cerita dari Pak Teguh itu masalah masalah kemudahan atau miracle ya. Terus yang saya tanyakan, kalau miracle untuk anak supaya anak itu soleh dan sukses, sedangkan orang tua sudah berdoa, tapi kok belum dikabulkan, itu rahasianya apa dan doanya apa dan amalannya apa? Monggo, saya tunggu jawabannya. Tes. Baik Ibu, pertanyaan yang bagus, yang mungkin ini mewakili beberapa atau sebagian besar orang tua bagaimana agar anak-anaknya sesuai dengan apa yang diharapkannya. Ada sebuah ada sebuah keyakinan yang kemudian saat itu benar-benar saya coba paksakan meskipun logikanya kadangkala terbantahkan oleh pikiran saya sendiri ya. Kata-kata itu begini, kalau seandainya ada sebuah usaha yang tidak boleh gagal, maka usaha itu adalah mendidik anak. Karena ketika kita punya bisnis gagal, insya Allah masih ada peluang untuk kita membuka bisnis atau mengawali bisnis lagi. Tapi kalau kemudian kita gagal di dalam mendidik anak, maka sampai kapanpun tidak ada mantan anak. Tidak ada bekas anak. Tidak ada yang kemudian kita bisa menambal atau mengobati kegagalan kita itu. Kita punya anak 2, maka harus berhasil semua. Ketika kita punya anak 3, punya anak 4 dan seterusnya harus berhasil semua. Kata seseorang yang kemudian menasihati saya saat itu, ketika kita punya anak 4 atau anak 5 tapi 1 saja gagal, maka gagallah semuanya. Maka kata-kata itu yang kemudian saya pegang, saya betul-betul menjaga bagaimana agar anak-anak yang menjadi amanah saya itu saya jaga betul-betul. Meskipun dengan segala keterbatasannya. Maka kemudian tentu sudah menjadi sudah menjadi sesuatu yang jamak atau yang umum bahwa anak itu nakal, anak itu tidak tidak mengikuti atau tidak mengindahkan nasihat kita. Maka ketika itu terjadi, yang dulu saya lakukan adalah
sebagaimana yang kemudian ada dalam formula 12+ ini, yaitu berdoa. Ya, berdoa di waktu-waktu yang mustajab. Saya berdoa, ya Allah, Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Terus saya berdoa karena saya yakin bahwa nasihat sebanyak apapun tidak akan didengar oleh anak-anak ketika belum diilhamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka kemudian saya menasihati mereka yang bukan ala kadarnya, ketika ada kesempatan, ada momentum ya saya nasihati. Tapi saya lebih banyak menasihati mereka ketika tidur. Ketika dia sudah beranjak tidur dan kemudian saya perhatikan sudah mulai pules, maka saya nasihati. Nah, mbok rungok kita kata-kata Abi, mbok dengerin toh. Ya. Abi, Umi itu pengennya kamu begini, begini dan begitu. Ya. Itu kami lakukan sehari, 2 hari, sampai 7 hari. Ketika kemudian sudah ada perubahan, maka kami bersyukur, ya Allah, alhamdulillah ada perubahan. Ketika kemudian kok nakal lagi, bergeser lagi, kami lakukan seperti itu. Nasihati dia pada saat dia tidur. Tapi bukan pada saat dia tengah lelap-lelapnya tidur, bukan, tapi awal dia lelap gitu. Maka kemudian itu sangat efektif. Nah, Umi sayang loh. Nah, Abi sayang loh sama kamu. Mbok dengerin loh kata-kata Abi, dengerin loh kata-kata Umi. Ya. Nah, seperti itu nanti dia insya Allah akan cepat perubahan. Nah, kemudian ditambah lagi dengan doa, doanya tuh keridhaan Ibu. Ya Allah, aku ridho ya Allah kepada anakku. Apapun dia kondisinya saat ini, maka ridhoilah ia ya Allah dengan keridhoanmu yang sempurna. Seperti itu. Jadi kita serahkan kepada Allah karena keridhoan kita. Seperti itu. Maka itu saja yang bisa saya lakukan saat itu, dan alhamdulillah Allah hadirkan kepada kami anak-anak yang saat ini apa yang kami inginkan mereka mengikuti seperti itu. Bisa aja diterima aja. Ibu bapak hadirin kajian rahimani wa rahimakumullah, alhamdulillah telah tiba kita pada pagi hari ini di penghujung acara. Insyaallah kajian pagi hari ini penuh dengan keberkahan. Insyaallah kajian pagi hari ini penuh dengan kebaikan. Semoga kedepannya Allah senantiasa hadirkan keistiqomahan kepada kita semuanya, sehingga halangan apapun yang kita hadapi bukan menjadi penghalang bagi kita untuk menghadiri kajian-kajian yang selanjutnya. Akhirnya pada sesi selanjutnya adalah doa bersama yang insya Allah akan dipimpin oleh beliau, Ustadz Teguh Wibowo. Waktu dan tempat dipersilahkan. Baik Bapak Ibu sekalian, sebelum kita berdoa, ada sebuah kisah pendek yang semoga ini menguatkan ruh kita di pagi hari ini. Suatu ketika ada seorang pengemis datang ke rumah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Pengemis itu bilang, wahai Rasulullah, berilah aku sesuatu. Maka kemudian Rasulullah meminta kepada istri tercintanya Ibunda Aisyah, wahai Aisyah, ambilkan baju itu, berikan kepada pengemis itu. Maka kemudian baju oleh Aisyah diambil dari tempatnya, kemudian diberikan kepada pengemis. Si pengemis sangat senang, sangat bahagia. Kemudian ia segera menuju pasar dan menyampaikan, wahai saudaraku, siapakah di antara kalian yang mau membeli baju Rasulullah? Maka segera pengunjung pasar berkerumun, semuanya ingin membeli. Kemudian di antaranya ada seorang buta yang cukup kaya di pedagang pasar di situ. Maka kemudian dia meminta kepada budaknya, wahai budakku, belilah baju Rasulullah itu semahal-mahalnya, semau kamu. Kalau kamu berhasil, aku akan bebaskan engkau dari budak. Jadi aku akan bebaskan dirimu kalau kamu berhasil membeli baju Rasulullah itu. Maka kemudian karena terobsesi dengan akan dibebaskannya ketika berhasil membeli baju Rasulullah, maka kemudian ia berusaha sekuat tenaga. Dan akhirnya kebelilah baju itu. Kemudian diberikanlah kepada majikannya, wahai Tuhan, ini baju Rasulullah sudah berhasil kita beli. Maka kemudian bahagia sekali majikannya, dan kemudian sampai di rumah ia berdoa, ya Allah, dengan hak Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, dengan keberkahan baju Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, dengan kesucian Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, maka kembalikanlah penglihatanku. Jadi majikannya tadi ternyata buta, dan kemudian dengan baju Rasulullah yang ada di tangannya ia berdoa, dan kemudian oleh Allah Subhanahu Wa Taala diijabah seketika. Matanya kemudian terbuka dan kemudian bisa melihat sekelilingnya. Betapa bahagianya.
Maka kemudian keesokan harinya tuan dari budak yang membeli baju itu datang kepada Rasul. Wahai Rasulullah, aku akan kembalikan bajumu kepadamu. Ya, aku berterima kasih sekali dengan berkat bajumu itu, aku kemudian bisa melihatnya kembali. Diserahkanlah bajunya dan kemudian dia pulang pamitan meninggalkan Rasulullah. Maka Rasulullah kemudian bersabda kepada Ibunda Aisyah, wahai Aisyah, itulah luar biasanya sedekah. Sedekah yang kemudian kita lakukan telah membuat seseorang terbebas dari budaknya. Yang kemudian mengayakan kepada seorang pengemisnya. Dan kemudian mengembalikan seseorang dari sakit butanya. Dan justru yang lebih hebat lagi, baju itu kembali lagi kepada kita. Bapak Ibu yang saya hormati dan dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maka marilah ya, kita terus menyemangati kita untuk bersedekah karena tidak pernah ada ruginya. Meskipun sedekah itu tidak kasat mata kembali kepada kita, tapi yakin bahwa ia akan kembali kepada kita. Maka marilah kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga Allah Subhanahu wa taala mengijabah hajat-hajat kita, ya, mengangkat kesulitan-kesulitan kita. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabihi ajmain. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan syakirin hamdan na'imin. Hamdan yuwafi ni'mahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma ya Allah ya Rahman ya Rahim. Ya Hayyu ya Qayyum. Ya Dzal Jalali wal Ikram. Allahumma ya Allah ya Fattah ya Razzaq. Ya Ghani ya Mughni. Ya Ahadu ya Samad. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Allahumma ya Allah la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz zalimin. Rabbana zallamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana ighfir lana dzunubana wa liwalidayna warhamhum kama rabbayana shighara. Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladziina sabaquna bil iman. Wala taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Allahumma rabbas samawati sab'i wa rabbal ardi wa rabbal arsyil karim. Rabbana wa rabb kulli syai' falikal habbi wan nawa wa munzilatit taurati wal injili wal qur'an. A'udzubika min syarri kulli syai' anta akhidum binasiyatihi. Allahumma antal awwalu falaysa qablaka syai' wa antal akhiru falaysa ba'daka syai'. Wa anta zahiru falaysa dunnaka syai' wa anta zahiru falaysa ba'daka syai'. Allahumma ya Allah, Allahumma ikfina biha. Allahumma ikfina bihalalika an haramik. Allahumma ikfina bihalalika an haramik. Allahumma ikfina bihalalika an haramik. Allahumma inna nas'aluka al-huda wat tuqa wal afafa wal ghina. Allahumma inna nas'aluka amalan baran wa rizqan daran wa aishan waqaran. Allahumma dzib hamana. Allahumma dzib hamana. Allahumma dzib hamana. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna idza syi'ta sahla. Allahumma barik lana fi hadhil ard ya Allah. Allahumma barik lana fi amwalina. Allahumma barik lana fi ahlina. Allahumma barik lana fi malina ya Allah. Allahumma barik lana fi ma razaqtana wa qina azabannar. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa amalan mutaqabbala. Allahumma arbil ba'sa rabban nas ya Allah. Isfi wa anta syafi la shifaa illa shifauka. Shifa la yughadiru saqama. Allahumma afina fi badanina. Allahumma afina fi sam'ina. Allahumma afina fi basarina la ilaha illa anta. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi lana min amrina rasyada. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa adkhilna jannata ma'al abrar ya aziz ya ghaffar ya rabbal alamin. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun alal mursalin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Terima kasih kepada seluruh jamaah hadirin yang menyempatkan pagi hari ini singgah di rumah kami. Kami haturkan
Terima kasih yang sebanyak-banyaknya. Kemudian kita akhiri kajian kita pada pagi hari dengan hamdalah dan doa kafaratul majlis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.